Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1 tema 2 subtema 3. Soal nomor 1, sebutkan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak terhadap lingkungan, memperoleh lingkungan yang segar, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sedangkan kewajiban terhadap lingkungan, misalkan adalah menjaga kelestarian lingkungan, membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Soal nomor 2, sebutkan 3 kebiasaan yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Mematikan lampu saat siang hari, menggunakan air secukupnya, dan matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Soal nomor 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Karena energi sangat penting untuk kehidupan. Dengan adanya energi alternatif, kita bisa menghemat energi yang tidak bisa diperbarui. Contoh, kita memanfaatkan air untuk membuat PLTA sebagai sumber listrik. Soal nomor 4, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, kemudian menanam dan merawat tanaman. Soal nomor 5, perhatikan paragraf berikut. Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membersihkan kelas, kelompok kedua membersihkan halaman, sedangkan kelompok ketiga membersihkan kamar mandi. Ibu guru merasa senang melihat pekerjaan muridnya cepat selesai dan lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Pikiran pokok paragraf di atas terletak di awal paragraf. Soal nomor 6, perhatikan paragraf berikut. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Aku menjenguk ke sana. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Setelah beberapa saat kami masuk ruangan, tanteku telah melahirkan dengan selamat. Bayinya sangat lucu dan kami merasa bahagia. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah, iya, tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Soal nomor 7, perhatikan teks berikut. Jumat bersih merupakan kebiasaan baik sekolah kami. Setiap hari kami membersihkan ruangan kelas dan merawat tanaman secara bersama-sama. Aku terbiasa mendapat bagian menyiram tanaman. Aku sangat gembira karena bersentuhan dengan bunga-bunga yang indah di waktu itu. Inti pada teks di atas adalah, setiap hari membersihkan ruangan kelas dan merawat taman secara bersama-sama. Soal nomor 8, perhatikan paragraf berikut. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di setiap belahan dunia, orang-orang begitu gegap gempita saat menonton pertandingan sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 11 orang setiap timnya. Maka seringkali sebuah tim juga disebut sebagai kesebelasan. Dari kampung hingga daerah perkotaan, kita bisa melihat banyak orang yang bermain sepak bola. Hal itu berarti sepak bola bisa dimainkan di banyak tempat. Pokok paragraf di atas adalah, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Soal nomor 9, apa manfaat sumber daya alam sungai? Sebagai penampung air hujan, sebagai PLTA, sebagai ekosistem, sumber ekonomi misalnya budidaya ikan air tawar dan mengairi sawah, dan juga sebagai tempat wisata. Soal nomor 10, mengapa penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi? Jelaskan.
karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan bahan bakar bio? Sebutkan contohnya. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Soal nomor 12, sebutkan manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama adalah pembakaran lebih sempurna. Kemudian gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Soal nomor 13, apa yang dimaksud amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan dalam suatu getaran. Soal nomor 14, sebutkan unsur di dalam lagu. Notasi musik, tanda kunci, melodi, ritme atau irama, harmoni, tempo, dinamik, dan tangga nada. Soal nomor 15, ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam suara yang memiliki unsur keindahan disebut seni musik. Soal nomor 16, tuliskan 7 not angka dari yang terendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Soal nomor 17, apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Energi alternatif ialah energi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Syarat energi alternatif yaitu tidak habis atau dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Soal nomor 18, berikan 3 contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sumber energi alternatif adalah sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Soal nomor 19, apa sumber energi utama di bumi? Matahari. Soal nomor 20, energi yang menyebabkan kincir angin bergerak adalah angin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.